keutamaan di hari akhirat kelak. Maka didahulukan keutamaan di dunia yang bisa kita rasakan sekarang, di saat sebentar lagi, beberapa hari-hari lagi kita akan berpuasa. Maka yang pertama, al-fadilatul ula min asbabi at-taqwa, bahwa keutamaan yang pertama, orang yang berpuasa menyebabkan dia menjadi orang yang bertakwa. Wastadalal muallif biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aina wajhu syahid? Aina wajhu dalalah? What is the point? La'allakum tattaqun. Ini wajah pendalilan. Idan labuda mungkin qalil nu'ribuha fala'alla min huruf at-tarajji wa huruf at-ta'lil wa huwa kamitsli inna wa akhwatuha. Maka la'allakum fa domirkum kafuna domir muttasil mabni ala dom fi mahalli nasab wal mim lil jama' karena ismun inna. Tattaqun fi'lun mudhari marfu litajarrudihi ani nasib wal jazim wa alamatu jazmihi wa alamatu raf'ihi bi thubutin nun tattaquna wa huna tattaquna fihi wau bi makna fa'il. Kalian menjadi orang yang bertakwa, tatakun. Fa fi'il wa fa'il fi mahalli rafa dari ismun au khobar inna au khobar la'alla. Maka dari i'rab ini kita mengetahui idan la'alla fil lughatil arabiyyah bimakna nahtasiruha di sini la'alla bimakna diharapkan. Idan makna awal la'allakum tattaqun. Dengan puasa ini diharapkan kamu menjadi orang yang bertakwa. Wa makna tsani lam bimakna la'alla at-ta'lil. Apa ta'lil? Penyebab. Maka maknanya disebabkan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu dua makna. Maka makna sekarang kita ambil pendalilannya la'allakum tattaqun. Maka berpuasalah wahai orang-orang yang beriman. Diharapkan makna dari tarajji, diharapkan dengan puasa kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Ini makna pertama. Makna yang kedua bimakna ta'lil, diharapkan ta'lil disebabkan dengan puasa ini kamu menjadi orang yang bertakwa. Selesai wajah pendalilan, baqiya masalah. Lalu apa itu takwa? Sampai kita menginginkannya dan diharapkan dengan berpuasa itu menjadi bertakwa. Maka definisi takwa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim bahwa takwa yang paling mudah untuk difahami adalah fi'lu ma amarallahu bihi wa ijtinab ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Maknanya apa-apa yang melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya yang wajib atau sunnah, dan meninggalkan dari apa-apa yang dilarang baik yang haram ataupun yang makruh, maka itulah dari at-taqwa. Definisi yang kami sebutkan tadi. Lalu apa hubungannya? Ketakwaan ini mempunyai predikat yang besar di sisi Allah, di mana Allah berfirman di antaranya misalnya di surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Maka untuk orang-orang yang bertakwa saja al-jannah itu didekatkan ghairu ba'id. Maka uzlifat didekatkan. Wa ba'da dalik dzukira ghairu ba'id. Ghairu ba'id bermakna apa? Dekat, tidak jauh, dekat. Wa uzlifat didekatkan. Maka maknanya sama. Hakada fil Quran arada bihi taukid. Maka wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, didekatkan surga itu kepada orang yang bertakwa, seakan-akan orang yang bertakwa itu lebih pantas untuk masuk kepada surga. Ghairu ba'id yang tidak jauh, maknanya dekat pula. Yufidu taukid. Kesimpulannya, kenapa kita jadikan poin pertama keutamaan dari berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa? Karena goyah kita hidup di dunia untuk beribadah dan zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan zad liyaumil ma'ad untuk masuk kepada surga. Maka ingin masuk kepada surga, bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Di antaranya dengan berpuasa. La'allakum tattaqun. Wajah pendalilannya jelas. Al-matlub zahirah, yang diinginkan wajah pendalilannya jelas. Selesai dari
pendalilan ataupun fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, husulu ajrin kabir, bahwa dengan berpuasa mempunyai amalan yang sangat besar di sisi Allah. Dan pendalilannya seperti di dalam hadis yang disebutkan oleh penulis, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsani Abdullah bin Muhammad haddatsana Hisham akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ibnu al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kullu amal ibni adam lahu ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Cukup di sini wajah pendalilannya. Maka inilah dari keutamaan yang kedua, dan hadis yang beristidlal padanya Imam Al-Bukhari dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu berkata penulis, qala al-Imamul Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari? Huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardazbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dia dari Bukhara, kalau sekarang dekat Tajikistan. Idan huwa Arabi? La, huwa Ajami. Sama seperti kita. Dia adalah orang Ajam. Namun jika Allah memberikan, tadi di dalam pembahasan kita, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah menginginkan kebaikan kepada Al-Bukhari, maka dia ditafakuhkan kepada agama dan dia menjadi imam. Dan Imam Al-Bukhari adalah imam dari ulama ahli hadis, dan dari murid-muridnya yang terkenal adalah Imam At-Tirmidzi. Seperti disebutkan di Jami' Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mempunyai kitab Ilal, selalu mengatakan qala syaikhi au sa'altu syaikhi Muhammad, aku menanyakan guruku Muhammad. Siapa? Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Dan juga minal ma'ruf Imam Muslim, dia juga dari murid Imam Al-Bukhari. Maka disebutkan di dalam tarikh dan sanadnya sahih bahwa Imam Muslim di saat datang Imam Al-Bukhari berkunjung ke Naisabur, maka datanglah Imam Muslim sebagai rasa syukur dari muridnya, ya Syekh wa ya Ustad al-Ustadin. Maka di sini dari lafaz ini kita baru lihat jamaknya dari Ustad ternyata bisa jam'i mudzakkar salim. Dan ini ucapan Imam Muslim yang faqih dan lugawi, dikatakan ya Ustad al-Ustadin dengan jam'i mudzakkar salim majrur dikarenakan mudhaf ilaih alamatu jarhi bil ya. Ya Ustad al-Ustadin. Maka jamak yang biasa kita tahu asatidah misalnya, maka bisa jadi juga Ustad al-Ustadin. Ya Ustad al-Ustadin, khalli nuqabbil ra'sak wa rukbatak. Karena kamu adalah imamnya para muhadditsin dan dokternya para dokter hadis yang mengetahui mana hadis yang sahih dan dhaif. Tahu Imam Al-Bukhari, hada dhaif, jangan diamalkan hadis ini, dhaif, buang. Hada sahih, amalkan sunnah ini. Maka seseorang yang mengetahui hakikat hadis sahih wa hadis dhaif, ya alhamdulillah nikmah minallah. Dan dari guru-gurunya ma'ruf Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibnu Rahaweh, Yahya ibnu Ma'in, dan yang lainnya dari ribuan, sekitar 1000 dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dan di sini kita ringkas sanad, mungkin karena Sahih Al-Bukhari dan Muslim ma'ruf sanadnya, tidak butuh diperiksa lagi, kita lewat. An Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah mungkin kita masuk sedikit dari tarjimahnya. Abu Hurairah dari mana asalnya? Abu Hurairah dari Bandung. Dari mana? Silakan. Biar kita bisa minum nih. Dari tadi haus pengen minum tapi tidak ada jeda. Sekarang jeda. Dari mana? Dari Yaman. Dari Yaman. Fa Imam Al-Bukhari Ad-Dausi. Ad-Dausi dari Yaman Utara. Maka dia dari Yaman. Mendengar Nabi ada di Madinah, maka dia hijrah. Seperti Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman. Maka dia duduk bersama Nabi hanya 3 tahun. Namun dia mempunyai hadis yang mana hadisnya 5.740 hadis. Dan dia menjadi number 1, the first of the sahabat yang pertama yang paling banyak hadisnya. Maka disebutkan di dalam syair dari ilmil hadis, minal muktsirina fi riwayatil athar Abi Hurairah summa yalihi Ibnu Umar, bahwa orang yang paling banyak hadisnya Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, hanya 3 tahun saja. Maka ini kelebihan dari Abu Hurairah, semangat belajar dan mulazamah dengan Nabi,
Dan disebutkan sebabnya karena pertama kasratul mulazamah, maka barang siapa di antara kalian yang yang ingin sukses, banyak duduk dengan gurunya. Jangan belajar setahun 2 tahun sudah, 2 bulan 3 bulan sudah. Tidak, belajar terus, mengambil ilmu dari gurunya, terutama yang sistem talaki. Duduk dengan syekhnya, duduk dengan gurunya, ambil ilmu, bahkan mendapatkan ilmu jurus pamungkasnya misalnya. Maka di sini disebutkan dulu Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling banyak mulazamah, di mana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, kuntu jalistu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mal ibatni wa amal ansar istaghalu fi azra'ah wal muhajirun istaghalu bisafkil aswaq. Maknanya aku dulu duduk bersama Nabi dalam keadaan sabar, terus menulis hadis-hadis Nabi dan menghafal, dan dalam keadaan aku qanaah, cukup dengan makanan yang diberikan oleh Nabi atau dari sedekah siapa saja. Maka Abu Hurairah dari Ahlus Suffah, tidak mempunyai pekerjaan, bukan PNS, dan tidak menjual makanan dan seterusnya. Dia mencukupkan makanan dari Nabi, tamr, air, susu, apa saja, yang penting bisa menyambung untuk hidup dan menulis dan menghafal. Adapun Al-Ansor, kata dia, sibuk dengan mazra'ah tamar mereka. Dan adapun Al-Muhajirun seperti Al-Fudala, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, mereka mempunyai sibuk di jual beli. Adapun aku duduk dengan Nabi, maka dia hanya 3 tahun menghafal 5.000 lebih. Ini keutamaan yang pertama, sebabnya tadi. Kedua, karena dia didoakan oleh Nabi dan diberikan obat. Di hadis yang lain muttafaqun alaih, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad hafidtu ahadits katsiran wa nasituha. Aku telah menghafal hadis dari kamu dan aku banyak lupa. Maka diobati oleh Nabi. Maka iftah sodrok, dibuka baju kamu. Dan di sini Abu Hurairah adat dari Yaman beda pakaiannya dengan adat di Saudiyah dulu bersama Nabi. Di Saudiyah ataupun di Madinah dulu. Maka adat orang Yaman pakaian itu dibagi 2. Kemeja atau kaos, dan yang kedua izar seperti sarung. Itulah asal dari orang-orang Yaman. Dan Abu Hurairah menggunakan pakaian itu. Idan iftah sodrok, maka dibuka dadakmu. Fafataha izarahu, maka Abu Hurairah membuka izar. Izar adalah pakaian yang atas dan sarungnya ada di bawah. Maka kemeja ini dibuka, kemudian didoakan oleh Nabi, dan seperti biasa seperti itu. Kemudian oleh Nabi, al-an udmumuhu ila sodrik, maka tekan kepada dadakmu. Maka berkata Abu Hurairah, wallahi ba'da dzalik idza hafidtu syai'an lam ansaha, demi Allah jika aku menghafal setelah itu tidak pernah aku lupa. Maka dia menghafal hadis dari Nabi. Dan Imam Al-Bukhari dan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Tadhkiratul Hufad menyebutkan sayyidul hufad minas sahabah. Subhanallah, dia adalah sayyidnya, the master, ataupun dia orang yang paling utama dari para sahabat dari segi hafalannya, dari segi para sahabat. Maka inilah dari keutamaan Abi Hurairah. Di sana banyak keutamaan yang lain, kita lewatkan untuk masuk kepada syahid. Maka mana poin pendalilannya? Disebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fadzukira fi hadis an Abi Hurairah juga, kullu amal ibni Adam, setiap amal-amal Bani Adam itu yudha'af au asra amsalihha au ila sab'imi'ah dhifin. Setiap amalan Bani Adam, contohnya for example sekarang menuntut ilmu, for example juga sholat tadi maghrib, terus nanti sholat isya dan seterusnya, maka amalan-amalan tersebut diketahui apa? Mudha'af. Pertama double pahalanya, kedua 10 kali lipat, ketiga 700 dhifin. Itu diketahui amalan-amalan. Lalu ba'da dzalik madza qala Allah alladzi yaqul, hadis qudsi, Allah yang berfirman, ila sauma ila siyama fa innahu li wa ana ajzibih, yada ta'amahu wa syarabahu li ajli wa ana ajzibih. Maknanya kecuali puasa, karena dia itu menahan lapar, panas, haus, ingin minum, panas, lapar, capek berjualan di siang hari Ramadan, mengajar, lapar, ingin makan, dan dia datang dari safar di siang Ramadan, rindu kepada istrinya. Tar dulu ya bang, nunggu puasa. Iya tahu,
Pokoknya sabar, padahal dia rindu. Maka sabar sampai maghrib, tayyib. Maka kesabaran dia kepada istrinya di bulan Ramadan dan kesabaran dia dari makan dan minum, semuanya ini hanya untukku, kata Allah. Wa ana adzibih asyamu li. Puasa itu hanya untukku dan pahalanya di sisiku. Maka disebutkan oleh para ulama di sini menjadi pendalilan bahwa pahala puasa Ramadan banyak lebih dari yang lainnya di sisi Allah. Idan mungkin alf, naam, mungkin alf, mudha'af, 1000 kali lipat, mungkin miliun, naam, 1.000.000 kali lipat, mungkin miliar, mungkin tambah lagi, mungkin triliun, mungkin bla bla bla, mungkin. Capek kita terus tambah. Maka ini pendalilan yang muttafaqun alaih, dan penulis kemudian memasukkan hadis yang kedua, pendalilan dari keadilah yang kedua, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i huwa Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i, dengan disebutkan langsung kepada sahabat untuk mempersingkat waktu. An Abi Umamah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu murni bi amrin akhuduhu anka qala alaika bisawm fa innahu la idla lahu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya, yang mana hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih, dan wajah pendalilannya asyam disebutkan la idla lahu. Maka di saat Abu Umamah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku amalan yang aku laksanakan. Ungdur ala itiba ar-rasul. Sahabat meminta, perintahkan kepadaku, maka aku akan melaksanakannya. Subhanallah. Akhirnya diberikan oleh Nabi, alaika bisyam, wajib bagi kamu puasa. Dohirnya Ramadan, wa ghairu Ramadan. Maka wajib bagi kamu berpuasa. Puasa Ramadan wajib, afdol siyam ba'da an-nafilah adalah Ramadan. Maka Ramadan di sini dohirnya dan yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la idla lahu. Fa makna la idla lahu, tidak ada bandingannya dari pahalanya. Maka ini poin pendalilan dari keutamaan yang kedua. Asalisatu, apa takdirnya asalisatu? Al-fadilatu asalisatu, keutamaan yang ketiga. Asyamu sababul farah. Mungkin di sini salah nulis, ini penulis agak ngantuk, begadang dia. Di sini sababul farhi. Nanti diedit insyaallah. Asyamu sababul farah, al-mafrud bidun alif. Maka puasa itu sababul farah. Dia adalah penyebab dari kebahagiaan. Fi dunya qabla al-akhirah, tentunya di dunia, karena pembahasan kita di dunia. Pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana dia muttafaqun alaih, dan langsung kita sebutkan atau kita sebutkan sanad. Hadatsana Abu Nuaim anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wajah pendalilannya, walisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa itu dua kenikmatan. Farhatun inda fitrihi, bahagia di saat sedang berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kelak berbahagia di hari akhirah di saat bertemu dengan Allah. Wajah pendalilan barakallahu fikum, farhatun fi dunya, farhatun inda fitrihi. Faqad fasarahul ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan yang lainnya, farhahuna ay farhah tabi'iyah, di mana seseorang dalam keadaan berpuasa dia menahan lapar dan haus dan rindu kepada istrinya. Maka 5 menit 10 menit menjelang berbuka, istrinya menyiapkan makanan tamr yang ringan, atau kalau orang-orang awam makanan berat pun langsung nasi dan selainnya, dan juga minuman, dan juga dari agar-agar dan yang lainnya, puding. Maka kita senang, 5 menit lagi berbuka, alhamdulillah. Apa ini yang langsung dimakan? Tamr. Setelah tamr apa? Demikian dan demikian, senang. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadal farah at-tabi'i bi amrin. Awalan farah Allah yuharrimuhu minat ta'am wa syurb, wal an Allah ahalalahu. Maka dihalalkan, senang. Iya apa tidak? Dan yang kedua, senang karena akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah, seperti
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dia mendapatkan ihtisaban, mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan, maka dia berharap, ya Allah, terimalah puasa ini, senang. Dibuka dari puasanya, kenyang, dari hausnya dahaga lepas, dan juga senang. Allah akan memberikan pahala kepadanya, pahala yang besar. Maka kita masuk kepada